Kalau teman-teman memutuskan mau jadi seorang streamer game aja ya, atau mau ngikutin jejak Pichel gini jadi reviewer PC ataupun laptop ya, sehingga butuh device buat ngerekam hasil-hasil testing, maka perangkat yang satu ini mungkin jadi barang yang teman-teman harus cari. Karena kali ini Pichel akan nge-review nih sebuah video capture card yang memang pasti bakalan dibutuhin banget. Buat para gamer, streamer, YouTuber, ataupun juga tech viewer kayak Pichel begini gitu kan. Dan mending kita akan coba lihat sama-sama aja ya, gimana? Worth it dibeli atau kagak gitu ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi di sini bahwa kali ini kita akan ngebahas sebuah produk dari brand PX, tapi kali ini bentuknya adalah sebuah video capture card, yaitu PX Cap 4K Video Capture Card. Dan seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari packaging, desain, serta fitur apa aja sih yang ada pada produk ini, ditambah dengan sedikit komparasi dengan capture card yang biasa Pichel pakai di studio Pichel ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan mulai reviewnya. Untuk kotak kemasannya sendiri, device ini nanti dibungkus dengan kotak karton yang lumayan tipis. Jadi pas paketnya sampai ke studio Pichel, kondisinya memang sudah nggak mulus, tapi untungnya nggak terlalu penyok-penyok amat. Dan untuk art design kotaknya, tampilnya sama persis dengan PX UCH011 USB Hub Converter yang pernah Pichel review beberapa waktu yang lalu. Teman-teman bisa lihat nanti linknya di atas sini. Start dari depan, nanti kita akan langsung diperlihatkan dengan penampakan dari device ini sendiri. Selain itu, pada sisi depan ini juga nanti terdapat logo PX, beberapa teks keterangan seri produk, dan juga infografis tentang keunggulan dari capture card ini. Pindah ke sisi sebelah kanan, terdapat sederet infografis tentang selling point dari device ini. Sementara di sisi kirinya hanya ada teks USB Type-A atau /USB Type-C video capture card. Dan terakhir di sisi belakang tampilannya ini yang lebih rame, karena terdapat diagram tentang I/O portnya, infografis soal device yang bisa digunakan, dan juga spesifikasi dan alamat service center dari PX Indonesia. Sementara ketika kita beralih ke isi paket penjualan, kita nanti hanya akan mendapatkan sebuah device capture card-nya itu, dan sebuah buku petunjuk penggunaan yang juga merangkap sebagai sebuah kartu garansi. Udah, itu aja isi paket penjualannya. Tergolong simple banget itu kan. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualan. Next, di bagian desain, untuk tampilannya sendiri, maka capture card ini memiliki ukuran 8 x 4,3 cm dengan ketebalan hanya 1,2 cm saja. Material bodinya juga full menggunakan material aluminium yang solid dengan permukaan yang dibuat halus. Ini benar-benar simple banget desainnya. Kemudian untuk kelengkapan interface-nya pun ini sama simpelnya dengan desainnya, karena hanya terdapat dua port full HDMI, yaitu untuk HDMI in dan juga HDMI out di sisi bagian belakang, dan ada juga dual USB interface Type-A yang bisa menjadi Type-C juga, yang bisa teman-teman ganti bergantian sesuai dengan kebutuhan. Interface USB-nya ini tadi terhubung dengan kabel yang dipasang permanen pada capture card-nya, yang dimana materialnya lumayan tebal dan kaku, dengan panjang 16 cm dari body capture card hingga kepada konektor USB-nya. Jujur li, ini kabelnya memang agak nyusahin ya, karena posisi capture card ke media recordingnya tuh nggak bisa jauh-jauh. Ditambah lagi dengan kabelnya yang kaku, maka positioningnya juga rada-rada ngeganggu gitu. Jadi benar-benar susah lah gitu ngarahinnya. Tapi kalau secara desain, Pichel sih memang nggak ada masalah di sini. Ya soalnya tampilannya gitu aja gitu. Nggak ada desain yang aneh-aneh, dan juga nggak ada yang terlalu menarik-menarik amat juga. Oleh karena itu kita akan mending langsung masuk aja ke bagian yang menarik, yaitu bagian fiturnya. Nah, di bagian fitur, maka capture card ini sendiri nantinya mampu menerima akan input video hingga resolusi 4K atau 380 x 2160 pixel dengan refresh rate mentok up to 30 fps atau 30 Hz. Sementara di outputnya juga sama aja, yaitu di resolusi 4K dengan refresh rate 30 Hz. Dan untuk fungsinya sendiri ya sama seperti namanya, device ini berfungsi untuk mengambil tangkapan gambar dari device sumber video, lalu diteruskan kepada device previewnya untuk selanjutnya direkam ataupun dijadikan untuk konten streaming. Dan untuk penggunaannya juga ini simple banget. Ini bisa contohkan kalau menggunakan laptop ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita hubungkan laptop yang mau di-capture atau sebut saja sebagai media source dari port HDMI out-nya kepada port HDMI in pada capture card dari PX-nya. Sementara port HDMI out di capture card ini bisa teman-teman sambungkan ke monitor sebagai display tambahan. Atau kalau memang kita nggak mau dan juga nggak punya monitor tambahan, ya bisa juga nggak. HDMI out nggak perlu harus kita colok. Setelah itu, teman-teman tinggal hubungkan capture card ke laptop yang akan merekam ataupun media recording biar simple kepada port USB Type-A 3.0 ataupun USB Type-C 3.0 yang ada di laptop media recordingnya. Ingat ya teman-teman, ini minimal port USB-nya harus versi 3.0. Karena kalau di port 2.0 ini bahkan capture card-nya tuh nggak kebaca sama sekali. Jadi kalau mau yang memang speed lebih cepat, teman-teman bisa juga colokin tuh ke port USB Type-C di laptop teman-teman. Tapi ya itu cuma perbedaan interface doang sih, sama aja sih sebenarnya speednya. Dan secara pemasangan udah benar-benar literally gitu aja.
simple banget dan sudah bisa teman-teman langsung pakai. Untuk aplikasi recordingnya sendiri ya teman-teman bisa pakai banyak hal. Tapi kalau untuk Pichel ya karena Pichel pakai yang gratisan yaitu OBS ya teman-teman bisa download juga link OBS-nya di manapun ataupun kalau memang males banget Pichel kasih deh di deskripsi di bawah ini. Lalu sebagai media recordingnya pun Pichel menggunakan laptop Asus VivoBook 14K143FQ dengan spesifikasi Intel Core i7 10510U, RAM 8GB DDR4, integrated GPU Intel UHD Graphics, discrete GPU NVIDIA GeForce MX 350, dan storage NVMe Intel SSD 660p 512GB. Laptop ini sendiri nanti Pichel set juga di OS Microsoft Windows 11 Professional build number 22631.4249 atau build number 23H2. Dan untuk juga meminimalisir akan background activity, laptop ini juga Pichel set ke airplane mode dan menonaktifkan akan Windows Defender. Sementara untuk media source-nya, Pichel menggunakan mini laptop gaming jadul tapi powerful dari punya Pichel, yaitu Dell Alienware 17R2 dengan spesifikasi prosesor Intel Core i7 4720HQ, RAM 16GB DDR3 dual channel 1,6 GHz, storage hard disk Toshiba MQ01 ABD100 SATA 3 5400 RPM dengan kapasitas 1 TB, dan juga integrated GPU Intel HD Graphics 4600 dan discrete GPU NVIDIA GeForce GTX 970M. Dan laptop ini pun juga menggunakan OS Microsoft Windows 10 Professional dengan build number 19045.4957 atau 22H2. Dan untuk test capture, Pichel akan menjalankan benchmark GTA 5 pada laptop ini dengan setting normal di native resolution Full HD atau 1920x80 pixel. By the way, laptop Asusnya sudah pernah Pichel bahas secara lengkap, yang linknya teman-teman bisa nanti lihat di atas ini atau teman-teman bisa cari di bagian deskripsi. Kalau buat Alienware-nya, ya perlu dibahas juga nggak sih? Ya, mending teman-teman komen aja di bawah deh, karena memang ini laptop legend dan udah lama Pichel punya, dan Pichel baru tahu, ada juga ya laptop ini ya di studio gitu. Mana tahu teman-teman minat Pichel mau coba bahas gitu ya, karena harganya kayaknya udah sangat terjangkau sih. Dan kemudian untuk pengaturan di OBS, Pichel gunakan output video dengan resolusi Full HD yaitu di 1920x80 pixel 60 fps dan resolusi 4K atau 3840x2160 pixel dengan frame rate 30 fps. Sementara untuk pengaturan output recording, Pichel pilih tipe standar menggunakan format MKV dan video encodernya X264. Dan pada pengaturan encoder, Pichel pakai kontrol CBR dengan bitrate 10.000 kilobit per second dengan keyframe di 0 detik dan CPU preset di super fast, profile di high, dan juga tune di zero latency. Dan untuk pengetesannya, Pichel juga akan bandingkan performa capture card ini dengan si kucing hitam, capture card yang biasa Pichel pakai. Dan terus pasti teman-teman penasaran kan, gimana sih bang kualitas rekamannya ya? Kalau buat Pichel sih sebenarnya memang ya mungkin biasa aja ya. Tapi biar kita sama-sama lihat, ini Pichel akan sekalian nih nunjukin hasil pengetesan Pichel buat perbandingan dua akan capture card ini. Yang satu yang PX Cap 4K ini gitu ya, sama yang satu lagi nih yang si kucing-kucing ini nih ya. Dan di tes resolusi Full HD, maka ketua capture card ini tuh sama-sama bisa menjalankannya dengan lancar jaya dan tanpa ada kendala ataupun glitch sama sekali. Tapi sementara untuk hasil capture-nya, dua-duanya memang memberikan hasil dengan kualitas yang ya acceptable lah dengan frame rate yang stabil. Cuma kalau bicara soal warnanya, memang hasil capture card PX ini agak sedikit lebih wash out dan cenderung lebih dominan warna putihnya. Sementara untuk resolusi 4K atau 3840x2160 pixel 30 fps, maka kedua capture card ini juga bisa masih sama-sama melakukan proses recording dengan baik tanpa ada kendala glitch dan juga frame drop pada aplikasi OBS. Sementara untuk output videonya, secara kualitas sih memang masih sama dengan versi 60 fps-nya. Pixelate-nya masih bisa diterima mata dan hasilnya juga nggak sampai pecah-pecah amat. Cuma karena frame rate-nya jadi 30 fps, jadinya video ini memang terasa agak kurang smooth secara visual. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh, coba komparasi antara capture card dari PX Cap 4K dibandingkan dengan si kucing hitam yang Pichel pakai saat ini. Langsung kita compare side by side, biar teman-teman bisa lihat. Ini dia komparasinya. Check this out.
Nah, memang sedikit catatan menurut Pichel dari PX Cap 4K ini sebenarnya ini kan 4K 30 fps ini kan sebagai selling point-nya ya. Sementara si kucing hitam yang Pichel pakai ini tuh dia hanya diperuntukkan sebagai media recording di resolusi Full HD 60 fps. Tapi ujung-ujungnya Pichel bertanya kenapa outputnya bisa mirip-mirip begini. To be honest, Pichel berharap si PX Cap 4K ini bisa menghasilkan output video yang memang lebih baik. Dari capture card yang biasa Pichel pakai itu harusnya yang Full HD 60 fps harusnya bisa jadi lebih bagus gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ada harga ada rupa. Jadi ya Pichel nggak terlalu banyak komplain sih. Walaupun berharap harusnya minimal kan 4 kali lipat gitu ya, 4K sama Full HD gitu. Jangan-jangan 4K-nya ini 4K yang apa ya, kayak cuma di upscaling gitu doang gitu takutnya. Tapi oke lah, buat starter masih oke lah. Overall, menurut pribadi Pichel, PX Cap 4K Video Capture Card ini bisa menjadi sebuah solusi yang berguna, terutama buat teman-teman yang baru memulai sebagai streamer atau yang lagi cari capture card dengan harga terjangkau. Dari segi desain, ukurannya yang compact, bikin perangkat ini memang mudah dibawa kemana-mana. Selain itu juga penggunaannya juga simple, tinggal plug and play aja. Namun kalau dibandingkan dengan capture card yang biasa Pichel pakai, maka PX Cap 4K ini punya sedikit catatan di bagian portabilitas. Karena kabel USB-nya ini sudah terpasang permanen pada bodi dan nggak bisa dipanjangin gitu. Dan pendek gitu panjangnya gitu. Jadi sedikit membatasi akan fleksibilitas kita. Sedangkan capture card yang biasa Pichel pakai ini lebih praktis karena memang modelnya standalone. Jadi bisa pakai capture kabel USB Type-C manapun gitu selama kabelnya berkualitas. Walaupun ya ini ujung-ujungnya buat yang simple ya mau lebih bagus yang ini gitu ya. Cuma tinggal colok, udah pokoknya beres. Nggak perlu takut ketinggalan kabel, nggak perlu takut kabelnya kurang berkualitas. Pokoknya tinggal langsung cak, colok, main langsung. Dan untuk harganya sendiri, PX Cap 4K ini nanti dibanderol sekitar 300 ribuan di marketplace official Indonesia. Ya, jadi kalau dilihat dari segi price to performance rasionya, memang menurut Pichel capture card ini sangat layak banget buat teman-teman beli. Apalagi dari hasil tes yang sudah Pichel tunjukkan tadi, kualitas output recordnya hampir menyapai akan capture card Pichel yang harganya masih di kisaran 2 jutaan. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produknya atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Teman-teman, Pichel juga mau ingetin, jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi juga beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video saya kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!